Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya marilah kita senantiasa sanjungkan sholawat salam kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa, perkenankanlah kami atas nama penyuluh agama Islam non-PNS dari Kecamatan Munjungan menyampaikan sekelumit uraian yang pada saat ini kami ambil tema ilmu atau pengetahuan dalam rangka mengisi kegiatan penyuluh agama Islam di masa atau situasi kondisi hampir sirnanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Para pemirsa, al-ilmu secara arti lughat adalah pengetahuan. Namun menurut al-alim Abdul Hamid Al-Hakim dalam buku karangannya Mabadi Awaliyah yang menerangkan tentang usul fikih wal qawaidil fiqhiyah, menerangkan bahwa al-ilmu huwa sifatun yang kasifu bihal matlub inkisafan taman. Ilmu ialah sifat yang bisa membuka atau menjelaskan apa yang dicari dengan keterbukaan atau penjelasan yang sempurna. Jadi dengan ilmu bisa mengetahui, mengerti dengan jelas apa yang dicari secara sempurna. Kebalikan dari ilmu yaitu al-jahlu. Menurut Imam Abdul Hamid Hakim dalam kitab tersebut dikatakan al-jahlu adamul ilmi bisyai'. Bodoh, karena jahlu menurut arti lughat adalah bodoh. Bodoh itu tidak ngerti apa-apa. Jadi kita kalau mempunyai ilmu atau disebut alim, kita tahu apa-apa. Sebaliknya, di saat kita tidak ngerti apa-apa, berarti kita jahil atau bodoh. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi, oleh Allah disetarakan dengan para malaikat, bahkan oleh Allah sendiri. Sesuai firman-Nya dalam Al-Quran, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha innahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa imam bil qisb. Allah bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, melainkan hanya Dia. Dan bersaksi para malaikat serta bersaksi orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini Allah menamrotul wahidahkan, menomorsatukan zatnya sendiri, Allah, dan menomorduakan para malaikat wal malaikatu, dan menomortigakan orang-orang yang berilmu wa ulul ilmi. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, kita yang berilmu, karena mempunyai kedudukan sederajat, sejajar dengan para malaikat. Allah yang mendudukkan. Selain daripada itu, Allah telah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang 11. Sesuai firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah akan meluhurkan, mengangkat, meninggikan
derajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Berarti orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Bahkan menurut sahabat Anas yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali berkata, orang yang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang mukmin dengan selisih 500 derajat. Jarak atau selisih derajat satu dengan yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Jadi selisih derajat orang yang berilmu menurut sahabat Anas sesuai dengan yang dikatakan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mempunyai selisih derajat 700. Jarak atau selisih derajat satu dengan yang lain itu perjalanan 500 tahun. Itu sangat nyata para pemirsa, sebab dengan ilmu perbedaan sangat jelas. Contoh, karena ilmu, mungkin karena kita berilmu, kita menjadi penyuluh agama honorer. Di atas kita yang ilmunya lebih banyak, itu menjadi penyuluh agama fungsional. Di atasnya lagi, karena ilmunya lebih banyak, ada bapak kasih. Tapi walaupun toh selain ilmu itu ada unsur qudrat atau nasib. Mungkin seperti kita bukan karena ilmu tapi karena nasib kita menjadi penyuluh agama honorer, penyuluh agama Islam non PNS. Tapi yang jelas para pemirsa, keperbedaan itu adalah karena ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang budiman, namun kita harus mengerti bahwa yang dimaksud ilmu di situ sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Alim Al-Alam Al-Mukarram atau Al-Mukarim Ahmad Maisur Sindi At-Tursidi dalam kitab Tambil Muta'alim, dikatakan al-ilmu mutlaqul ilmu bil akhirati tsumma ulumul lati tuqsadu sabengatula. Ya, artinya ilmu ketika mutlak, kata ilmu tidak ada kait, tidak disandarkan, tidak diidofakan, tidak diteruskan, maka yang dikehendaki ilmu itu adalah ilmu akhirat, atau kita ngerti adalah ilmu agama. Idza utliqa ilmu fa'rida bihi ilmuddin. Ketika ada kata-kata ilmu kok mutlak, tanpa kait, tanpa diidofakan, tanpa diteruskan, maka yang dikehendaki di situ adalah ilmu agama. Maka dari itu, ketika kita memahami sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sangat amat wajib untuk orang-orang Munjungan, wajib bahet terhadap setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sejak bayi sampai mati. Fardhatun bahasa Arab sighotnya mubalaghah adalah sangat amat wajib. Berarti tidak cuman wajib atau fardu doang, tapi sangat amat wajib. Kita ingat idzatul qala ilmu fa'rida ilmuddin, ketika mutlak kata ilmu yang dikehendaki adalah ilmu akhirat atau ilmu agama. Kalau selain ilmu itu ya wajib. Maka dari itu para pemirsa, wajibnya adalah wajib ain. Ketika wajib ain, setiap orang yang punya mata, baik mata kepala maupun mata kaki, baik mata itu fungsi sebagai penglihatan atau tidak, itu wajib amat wajib mencari ilmu agama. Para pemirsa,
yang budiman. Kiranya hanya sekian yang bisa saya sampaikan karena sebetulnya ini forumnya adalah kulsep, kuliah 10 menit, tapi dihitung-hitung sudah 15 menit, berarti sudah kurang 5 menit, tapi tidak apa-apa. Kurang waktu untuk kebaikan itu lebih baik daripada kurang selain waktu bukan untuk kebaikan. Perlu saya ulas sebagai kesimpulan bahwa ilmu adalah merupakan sifat sesuatu yang sangat amat tinggi kedudukannya. Saking tingginya ilmu, maka kedudukan orang yang berilmu adalah menjadi tinggi dan selalu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu yang wajib ain, sangat amat wajib kita cari, yaitu ilmu agama. Selain ilmu agama, wajib tok, tidak ada sangat amat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada lagi yang memakai wabillahi taufik wa hidayah. Ada lagi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu sebutnya sama para pemirsa menurut keterangan Gus Dur. Wabillahi taufik wal hidayah itu dulu juga milik NU, tapi di saat Bapak Soeharto Presiden Indonesia berkuasa dengan partai besarnya Golkar, wabillahi taufik wa hidayah disilih Golkar tidak diulehne. Akhirnya orang NU kata Gus Dur itu membuat yang baru dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi semua milik NU bisa dipakai oleh kita semua. Mana yang kita suka, itu begitulah ceritanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.